Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kami hormati, yang kami takzimi, dosen pengampu ilmu kalam yakni Bapak Kawakib Farabi SH. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan umur yang barokah dan diberikan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Baik, perkenankan saya memperkenalkan diri dan mendiskusikan apa yang saya diskusikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi dari Fakultas Fasya dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah aliran Syiah. Syiah adalah satu sekte pecahan. Maksudnya ketika sekte yaitu pecahan daripada Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam atau pemimpin. Syiah itu. Dan juga setelahnya pada acara Ghadiminkum Syiah tersebut gagal menjadi Sayyidina Ali menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden Saqifah. Dan juga masalah latar belakang daripada aliran Syiah itu ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari Abu Zahra, bahwasanya Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian tumbuh dari jabatan Utsman bin Affan. Kemudian tumbuh dan berkembang itu pada zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi aliran Syiah tersebut itu sudah ada pada Utsman bin Affan, akan tapi setelah aliran Syiah tersebut itu terjadi itu setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Aliran Syiah itu emang sudah ada pada zamannya Utsman bin Affan, akan tapi lebih berkembangnya lagi, lebih pesatnya lagi itu aliran Syiah tersebut itu pada zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua, pendapat yang kedua, ini menurut Mong Omari, Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenali dengan perang Siffin. Jadi Syiah tersebut itu muncul itu ketika dulu peperangan Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib itu terjadi perang dikarenakan pada masa waktu itu terjadi tahkim karena kekosongan dalam kepemimpinan atau masalah kepemimpinan. Jadi Muawiyah dan kelompok Sayyidina Ali tersebut itu berperang, dan peperangan itu disebut dengan perang Siffin. Dan juga tokoh daripada doktrin yang dimiliki oleh ajaran Syiah itu ada 5 pokok atau 5 ajaran Islam. Yang pertama itu tauhid, bahwa Tuhan adalah Maha Esa. Ini jelas bahwasanya dari ajaran Syiah itu jelas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas tepatnya ayat 1, Qul huwallahu ahad Allahu samad, ayat 1 sampai 2. Itu sudah jelas. Dan yang kedua, poin yang kedua yakni masalah al-adl, bahwa Tuhan adalah Maha Adil, bahwa tatkala segala manusia atau makhluk yang berbuat baik maka diganjar dengan pahala, dan apabila orang tersebut itu melakukan dosa, melakukan maksiat, maka itu diganjar dosa, diberikan dosa. Itu yang yang diajari oleh Syiah. Dan yang ketiga misalnya anak buah, bahwasanya bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita atau Tuhan kepada umat manusia, bahwa macam seperti Nabi Muhammad SAW itu mempercayai
mempercayai terhadap wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu lewat risalah-risalah wahyu-wahyu seperti solat, syariat ataupun yang lainnya. Itu dimeyakini oleh Syiah. Yang keempat itu masalah imamah. Bahwasanya Syiah meyakini adanya imam selesai memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima yakni al-ma'had, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Jadi hari kiamat nanti Syiah tersebut itu meyakini terhadap hari setelah dunia. Maka aliran Syiah tersebut itu meyakini bahwa ada yang namanya yaumul al-ma'ad, terjadinya hari kebangkitan. Dan juga masalah dalam kenabian tersebut itu aliran Syiah itu meyakini bahwasanya jumlah nabi itu dan rasul itu ada 124.000, dan yang kedua itu nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itulah khataman nabi, yaitu penutup daripada nabi. Yang ketiga itu Nabi Muhammad adalah suci dari segala aib dan tanpa cacat. Dalam arti kata yakni Nabi Muhammad itu maksum. Dan yang kedua ahlul bait, itu Nabi Muhammad SAW itu mempercayai terhadap Sayyidatina Fatimah. Dan yang kelima itu Al-Qur'an dan mukjizat. Mungkin cuman sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.